Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1084 mendapatkan judul Percobaan Pembunuhan Tenryubito, di mana judul pada chapter kali ini merujuk pada percobaan pembunuhan dari salah satu Tenryubito paling mesum, yaitu Saint Carlos. Saint Carlos kembali berhasil menangkap Shirahoshi untuk dijadikan binatang peliharaannya, namun dia berhasil diselamatkan oleh Sai dan Leo. Tak hanya itu, Sai dan Leo juga menghajar Saint Carlos hingga bonyok. Memang benar-benar nggak kapten, nggak armada besar bajak lautnya, sama-sama barbar. Melukai Tenryubito seharusnya mendapatkan hukuman mati. Bahkan pada One Piece Chapter 1083, seorang Admiral Ryokugyu saja mendapatkan ancaman hukuman mati jika dia melukai satu saja Tenryubito dengan serangannya. Namun Sai dan Leo berhasil keluar dengan selamat dari Merijoa. Dimana jika kalian sadari, kasus ini sudah sempat diserempet oleh Oda Sensei di One Piece Chapter 1054. Kizaru bertanya pada Akainu mengenai kasus percobaan pembunuhan yang ditujukan pada Saint Carlos. Akainu menjelaskan jika pelakunya berhasil meloloskan diri karena dibantu oleh Saint Mjosgard. Namun yang menariknya di sini adalah, biasanya ketika Tenryubito tersakiti, maka satu admiral akan turun tangan. Akan tetapi pada kasus percobaan pembunuhan dari Saint Carlos di Merijoa, dan turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut bukanlah admiral, namun Ksatria Dewa. Bahkan Akainu tak mau ikut campur dan memutuskan jika kasus ini sudah mereka anggap selesai. Ksatria Dewa sudah bergerak. Bahkan hal ini sudah dikonfirmasi oleh Monkey D. Dragon pada One Piece Chapter 1083. Ketika Ksatria Dewa bergerak, maka pertarungan dari pasukan revolusi akan dimulai. Dan Ivankov menambahkan jika Sabo saat ini sudah menjadi incaran utama dari pemerintah dunia. Itu artinya Ksatria Dewa akan cukup disibukkan dengan beberapa tugas yang harus mereka selesaikan. Para Ksatria Dewa harus menghabisi pasukan revolusi sebelum ideologi pemberontakan mereka menyebar lebih jauh lagi. Selain itu, para Ksatria Dewa juga harus menghabisi Sai dan Leo yang telah menghajar si mesum Saint Carlos. Leo datang ke Reverie sebagai pengawal dari kerajaan Dressrosa, sedangkan Sai datang ke Reverie sebagai perwakilan dari kerajaan Nanokuni. Sehingga mereka berdua harus segera pergi dari tempat tinggal mereka saat ini. Jika tidak, pasti kerajaan Dressrosa dan kerajaan Nanokuni bisa-bisa terkena imbas dari kedatangan Ksatria Dewa. Kemanakah Sai dan Leo akan pergi? Tentu saja ke tempat keberadaan dari Luffy. Luffy saat ini sedang di Pulau Egghead, dan sebentar lagi bajak laut topi jerami akan bertarung habis-habisan melawan armada besar angkatan laut yang dipimpin oleh Kizaru dan Gorosei Saturn. Sehingga akan sangat pas jika armada besar topi jerami ikut nimbrung di pertempuran tersebut. Sang narator sudah mengatakan jika pertempuran di Egghead akan dikenal sebagai insiden besar Egghead, di mana hasil dari insiden tersebut akan mengguncang dunia. Kalian akan terkejut jika membaca kembali One Piece Chapter 800 ketika armada besar bajak laut topi jerami resmi dibentuk. Jika kalian baca lagi dengan seksama, terdapat kalimat dari narator yang benang merahnya terhubung dengan insiden di Pulau Egghead. Inilah yang dikatakan oleh narator pada One Piece Chapter 800. 7 prajurit kuat nan aneh yang melabeli diri mereka sendiri sebagai pengikut dari Luffy si topi jerami. Setelah momen ini, mereka semua akan terus bertumbuh dari segi kekuatan, sampai mereka nantinya akan menjadi bagian dari penyebab terjadinya insiden besar yang terjadi dalam sejarah. Namun pada saat ini, cerita hebat tersebut belum diketahui oleh siapapun. Nah, dari kata-kata narator tadi, sepertinya insiden besar tersebut merujuk pada insiden yang akan terjadi di Pulau Egghead, di mana melibatkan bajak laut topi jerami, dan Luffy pun saat ini seharusnya membutuhkan bantuan untuk memenangkan pertempurannya melawan angkatan laut. Selain Sai dan Leo, Bartolomeo juga sedang berada di ujung tanduk. Pasalnya dia secara sadar telah membakar bendera bajak laut Akagami dan mengakuisisi paksa daerah kekuasaan Shanks jadi milik bajak laut topi jerami. Setelah Aquano berakhir, Shanks bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh Bartolomeo. Namun setelah Shanks mengantar Marco pulang ke Pulau Sphinx, dia mampir ke Pulau Elbaf dan sedikit lama berada di sana karena dia bertemu dengan Dory dan Brogy yang merupakan kawan lamanya. Dan setelah berhasil menghancurkan bajak laut Kid, Shanks sudah kembali berlayar dan seharusnya
dia akan menyelesaikan permasalahannya dengan Bartolomeo. Sebagai seorang Yonkou, Shanks memiliki banyak mata-mata. Hal ini dibuktikan jika dia selalu mengamati pergerakan dari Kurohige, sehingga tak akan sulit bagi Shanks untuk mencari di mana keberadaan dari Bartolomeo. Jika Bartolomeo juga pergi ke Pulau Egghead untuk membantu Luffy, itu artinya Shanks juga akan ikut nimbrung ke sana. Bayangkan jika Shanks dan Ksatria Dewa juga datang ke Pulau Egghead, karena mereka ingin menyelesaikan permasalahan mereka dengan beberapa anggota armada besar topi jerami. Pasti akan sangat membagongkan. Sesuai permintaan kalian, akhirnya Lifestyle Anime berkolaborasi dengan Misfit Society membuka pre-order untuk hoodie series One Piece. PO dibuka dari tanggal 10 sampai tanggal 20 Mei. Hayo, jangan sampai ketinggalan ya. Hoodie menggunakan bahan katun yang tebal dan adem, lembut dan juga tidak kaku. Warna yang tersedia adalah hitam dengan ukuran dari S sampai 4XL. Dan kamu juga akan dapat gratis stiker dan gantungan kunci. Karena kualitas hoodie kali ini sangat bagus, kami memberikan garansi kualitas 100% uang kembali jika kalian tidak suka dengan hasilnya. Jadi tak ada yang perlu nakama khawatirkan. Harga PO hanya 299.000 saja. Diskon dari 450.000. Min, mau desain yang lain dong, bisa nggak? Bisa dong. Yuk langsung saja klik link di deskripsi untuk ikut pre-order hoodie-nya. Hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik. Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Yos nakama, itulah video teori mengenai beberapa anggota dari armada besar bajak laut topi jerami yang menjadi incaran dari Ksatria Dewa. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.